Bagaimana cara di antara lain kita menjalankan hidup yang benar? Di antara lain kita harus paham, mengerti dengan ajaran dari tasawuf, yaitu istiqamah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, "Fastaqimu ilaih." Istiqamahlah kamu kepadanya Allah. Al-istiqamah, Rasulullah mengatakan juga, khairun min alfi kiramah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kemuliaan telah berikan kepada kita baik pangkat, harta, kemuliaan, nama. Jadi ada 1000 macam kemuliaan, berarti istiqamah lebih baik daripada 1000 macam kemuliaan. Berkali-kali juga Rasul mengatakan dari Allah, hadis qudsi, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad bagi apa yang diperintahkan akan engkau. Bagaimana diperintahkan kamu istiqamah. Istiqamah ini apa maknanya? Makna istiqamah ini tetap. Jadi istiqamah kalau bahasa kita artinya tetap. Juga di Rasul, "Man tabat nabat," siapa tetap tumbuh. Jadi saya teringat mana tetap ni ada Tengku Imam Jauhari mengatakan, Tengku Imam Belang Beladih Bukit, dikatakannya, saya ada guru saya ini orang biasa-biasa. Apa dikatakannya? Lilpani pala takun muntakidi be'na dormite bangun kurmon sana sini kurmon kudih tihah kuno tihah kata payah mon hana muhi. Ada mati dah kalau digali terus istiqamah sebelum dapat air jangan berhenti. Jadi ini Tengku Jauhari ini mengatakan kalau kita berguru sampai berguru. Jadi oleh karena itu kita kembali lagi istiqamah. Fastaqimu ilaih. Kamalah kamu ilahi kepadanya. Nya itu adalah kepadanya ahadidah pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqamah pada istilahnya istiqamah tarekat. Istiqamah tarekat ini bersamaan berjalan, bersamaan kasat berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya ahadidah. Bersamaan kasat, makna bersamaan kasat ini selalu berkasat. Bersamaan kasat sengaja berniat berjalan kemana? Kepada ahadidah. Bapaknya kalau kita sedang duduk kasat hati kita kepada Allah, kepada ahadidah. Sedang berdiri kasat hati kita kepada ahadidah. Makna kepada ahadidah ini kepada Allah, tidak kepada lainnya. Dan makna lainnya termasuk diri kita. Kita berjalan, hati kita, makna kepada zat ini artinya tidak ada kepada lainnya dan tidak ada kepada diri kita. Kita berjalan kepada zat saja, kepada diri kita tidak ada, kepada selain diri tidak ada. Kasat hati kita berjalan bersamaan kasat. Kita berjalan ini sama di mana-mana kita kepada ahadidah. Tidak ada kasat berjalan kita kepada selain zat. Bersamaan kasat itu kepada ahadidah, tidak pada anak, tidak pada istri, dan tidak kepada diri kita. Lalu itu dikatakan istiqamah tarekat. Ada istiqamah hakikat, dia berjalan pada Allah, bersifat dengan sifat Allah. Bagaimana dia supaya bersifat dengan sifat Allah? Sifat Allah itu Rahman, Rahim,
Al-Qahhar, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Gagah. Pada bersifat dengan sifat Allah, itu adalah istiqamah hakikatnya. Ada istiqamah mutlak, tidak melihat kepada tarekat dan hakikat. Jadi yang dimaksud Allah yang istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah nyawa daripada pengamalan dan juga nyawa daripada ahwal. Istiqamah itu nyawa daripada pengamalan. Kalau kita istiqamah pada pengamalan, maka pengamalan itu berkembang, bertambah. Saya istiqamah pada mengamalkan satu pekerjaan pula sawit, maka sawitnya berkembang saja. Istiqamah pada amal, maka amal itu bertambah, berkembang. Jadi maka istiqamah itu adalah juga nyawa pada pengamalan dan juga nyawa pada ahwal. Ahwal ini artinya sangkutan hati. Kalau tetap diingat, kalau diingat kepada Allah lagi, maka itu ingatan kepada Allah itu bertambah. Dari ingat menjadi cinta, sayang, dan cinta menjadi syuhud atau terasa. Syuhud penyebab panah, penyebab bakar, hilang selain Allah dalam pandangan saya. Maka yang ada dalam pandangan saya Allah, maka saya bersama dengan Allah. Jadi istiqamah ahwal itu adalah ada kepada orang saleh. Istiqamah ahwal itu dituntut pada orang saleh. Kalau istiqamah amal ini dituntut kepada orang abid. Orang yang beribadah dituntut supaya dia istiqamah dalam beribadahnya, dalam sembahyang duhanya, dalam puasanya, ya kan? Di dalam sembahyang tarawihnya, dalam bertawajuh. Itu istiqamah amal dituntut kepada orang abid. Istiqamah ahwal itu dituntut kepada orang saleh. Sama dengan orang saleh berpakaian dengan ahwal, orang abid berpakaian dengan amal. Makanya ibu-ibu yang terhormat, apa faedahnya kita ini mengistiqamahkan ahwal? Artinya mengistiqamahkan hati kita ini berjalan, kasat kita berjalan kepada Allah ini. Apa makna faedahnya? Kasat hati kita harus berjalan kepada hadithah supaya kita ini mempunyai wawasan yang luas. Karena kalau kasat hati kita tidak berjalan kepada Allah, kita mempunyai wawasan yang sempit. Kalau kita tidak istiqamah tarekat, kita mempunyai wawasan yang sempit. Artinya makna wawasan luas tidak ada masalah. Kalau masalah itu selesai semua. Jadi orang mempunyai wawasan yang luas itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang mempunyai wawasan yang sempit, banyak masalah. Masalah kecil itu jadi besar. Jadi orang-orang yang tidak kasar hatinya berjalan kepada Allah seolah-olah ia di dalam alur parak bisa. Tahukah anda mana parak apa parak? Bercerai bagaimana? Artinya bercerai rasa dirinya dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna bercerai rasa dirinya dengan wujud Allah bahwa dia tidak melihat sifat-sifat Allah. Dia terlihat ya sifat dirinya. Dia belum bisa menghilangkan sifatnya ke dalam sifat Allah, wujudnya ke dalam wujud Allah. Bercerai. Kalau orang yang demikian, orang itu dalam alur, maka dia itu mempunyai wawasan yang sempit. Jadi dia belum sampai pada
tajalli ya, kepada nur tajalli daripada asma dan sifat. Belum terlihat dia itu sifat-sifat Allah, belum terlihat dia asma-asma Allah, belum terlihat dia wujud Allah. Seolah-olah alam ini dia yang mengatur, seolah-olah alam ini berlaku menurut kehendak dia atau berlaku menurut kehendak orang. Alam ini berlaku menurut kehendak Allah, menurut ketentuan Allah, menurut hukum Allah. Hukum yang dimaksud hukum kata dan kadar Allah. Perubahan-perubahan ini terjadi daripada tasrif ilahi, takdir awali, takdir Allah, takdir yang pertama di dalam ilmunya Allah.